para ustazah, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim. Kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dibahagiakan Allah, dilindungi Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah. Saya doakan semoga semua yang duduk hadir menyimak kajian pada hari ini, semoga semuanya dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya, senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, hingga kita hidup sebagai hambanya yang salehah, saat meninggal dunia dikaruniai husnul khatimah, dan di hari akhirat nanti Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Tema yang sudah dipilih oleh Ibu Wali Kota kita, meredakan badai rumah tangga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin yang hadir di sini mayoritasnya adalah para istri-istri. Walaupun ada juga yang jadi mantan istri, karena suaminya sudah berpulang ke rahmatullah, atau karena adanya perceraian. Dan saya yakin juga di antara yang hadir juga ada yang calon istri. Saya doakan mudah-mudahan para calon-calon istri yang terdiri dari gadis-gadis kita ataupun janda-janda muda dikaruniai jodoh yang soleh, jodoh yang membawa kebaikan bagi dunia dan akhirat. Ini yang amin kenapa emak-emak nih? Doakan anaknya, baik. Siapapun kamu, mudah-mudahan rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang dipandang Allah dengan pandangan kasih sayang. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, nikah adalah sunnahku, nikah adalah jalan hidupku, nikah adalah pilihan yang aku pilih untuk menjadi cara hidupku. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad juga menyebutkan nikah itu adalah sunnahnya para nabi-nabi. Semua nabi-nabi menikah kecuali Nabi Allah Isa. Jadi nabi yang gak nikah itu Nabi Isa. Tapi teman-teman, Nabi Isa itu nanti akan turun lagi. Nanti turun yang berikutnya menjelang hari kiamat, Nabi Isa akan nikah. Karena memang semua nabi harus menikah. Jadi Nabi Isa yang udah naik ke atas langit aja, karena belum nikah turun lagi ke bumi. Apa kabarmu para jomblo? Truk aja punya gandengan, masa kamu enggak? Sendal jepit aja punya pasangan, masa kamu enggak? Kata Nabi Muhammad, syirarukum uzabukum wa syiraru mautakum uzabukum. Orang-orang yang terburuk di antara kalian adalah yang melajang, dan orang-orang terburuk di antara orang-orang yang sudah meninggal dunia juga yang melajang. Artinya kalau ada kesempatannya untuk menikah, kalau memang dimudahkan untuk menikah, jangan tinggalkan
kesunahan besar ini. Saya harus sampaikan ini karena di zaman akhir ini ada banyak orang-orang yang memilih untuk tidak menikah. Ribet dah nikah, katanya begitu. Ada banyak juga negara-negara yang jumlah orang yang nggak menikahnya semakin naik. Para jomblo atau yang memilih untuk tidak menikah semakin naik. Bahkan sebagian negara itu sudah dalam kategori krisis rumah tangga. Banyak di antara mereka yang memilih untuk tidak menikah, dan banyak pula di antara mereka yang ketika menikah memilih untuk tidak punya anak. Dan ini bukan bagian dari syariat agama kita. Nabi Muhammad mengatakan, an-nikahu sunnati, nikah adalah sunnahku, jalan hidupku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggan dengan konsep pernikahan, siapa yang tidak setuju dengan konsep pernikahan, siapa yang gak mau dengan menikah dalam kehidupan, falaysa minni, dia tidak termasuk dari kelompokku, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya raghibaan itu tidak suka, tidak setuju dengan konsep nikah. Bukan orang yang memang tidak ada yang melamar. Jadi tenang. Ustazah, masalahnya saya ini ustazah nggak ada yang melamar ustazah. Datang hilal Ramadan dalam hidup saya, tapi hilal jodoh belum datang juga ustazah. Belum kelihatan juga hilalnya ustazah jodoh saya ini. Apakah artinya saya tidak termasuk dari kelompok umatnya Nabi Muhammad? Masuk. Selagi kamu masih setuju dengan konsep pernikahan. Mudah-mudahan yang belum nikah dan sudah masuk usia nikah, Allah segera pertemukan dengan jodoh yang soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibadah teman-teman saudara sekalian, ibadah yang paling panjang. Kita kalau sholat, habis selesai sholat sudah tidak lagi mengerjakan sholat. Kita kalau puasa, begitu datang maghrib sudah selesai dari mengerjakan puasa. Kita bahkan kalau haji, mestinya udah berangkat nih tanggal-tanggal ini, tapi nanti sekitar 30 hari atau paling lamanya 40 hari kita kembali lagi. Hanya 40 harian aja kita melaksanakan ibadah haji. Tapi urusan nikah, kalau diberi jangka waktu malah nggak sah. Saya nikahi anak gadismu Fulanah bintu Fulan dengan mas kawin sekian, tunai selama masa periode Pak Prabowo misal. Itu nikahnya malah justru nggak sah. Nikah itu sesuatu yang sangat panjang, ibadah yang panjang, tidak boleh diberi jangka waktu. Gak boleh. Nikah itu biarkan sampai maut memisahkan. Dan kalaupun nikahmu tersebut itu terputus dengan kematian, pernikahan yang baik hanya akan menjadikan suami dan istri tersebut akan kembali bersama hingga sampai surga. Makanya saya kalau doain jodoh panjang, saya nggak bilang semoga jodohmu panjang sampai maut memisahkan, enggak. Saya bilang semoga jodohmu panjang sampai kalian berdua masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala bersama-sama. Buat orang yang menikah dengan pernikahan yang berkah, maka waktu di dunia terlalu singkat.
Kita perlu lebih panjang waktu kebersamaan hingga sampai masuk surga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan karena panjang, biar bagus, biar benar, dan karena ibadah, sehingga sekalian, saya pernah dengar begini nih, kalau kamu pengen berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Kalau kamu pengen jalanmu cepat, jalan sendirian. Karena kalau ada temennya jadi lambat perjalanannya kan. Nungguin dia dulu, udah mau siap-siap berangkat, dia tiba-tiba kebelet kamar mandi, akhirnya jadi nungguin lagi. Kalau kamu mau jalan cepat, berjalanlah sendirian. Tapi kalau kamu ingin berjalan perjalanan yang panjang dan ringan, maka berjalanlah bersama-sama. Kenapa begitu? Sebab kalau ada temennya, perjalanan jadi jauh lebih ringan. Saling menguatkan. Ketika sudah hampir menyerah, saling menguatkan. Itu pentingnya. Termasuk juga perjalanan kehidupan kita di dunia adalah perjalanan panjang menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Karenanya penting bagimu untuk menikah agar perjalanan kehidupanmu di dunia menjadi ringan adanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, cuman masalahnya pernikahan ini memang tidak semudah yang dibayangkan orang. Kawan saya bilang rumah tangga nih kayak rumah ya, kayak bangunan. Yang di luar pada kepengen masuk, yang di dalam pada banyak yang pengen keluar. Yang di luar berharap-harap kapan saya bisa masuk tuh, kapan saya bisa nikah, kapan saya bisa ngundang-ngundang orang. Ustazah, nanti kalau saya nikah, Ustazah hadir ya. Saya bilang, oh udah siap nikah, udah siap semua Ustazah, kurang satu doang. Apa itu? Calon suami lah. Yang di luar pada pengen masuk, tapi yang di dalam pada banyak yang pengen keluar. Sehingga sekalian, Ustazah, iya ya, kenapa rumah tangga itu berat? Saya kasih tahu kenapa berat. Sebab ia berhadiah surga, makanya berat. Kalau ringan, palingan hadiahnya kipas angin atau mie instan 1 dus. Tapi karena ia hadiahnya surga, pastilah berat teman-teman, pastilah berat. Jangan berharap rumah tanggamu ringan, pasti berat. Sekurangnya pasti ada masanya rumah tangga terasa begitu berat. Nggak apa-apa, jalan menuju surga kok itu. Jalan menuju surga, worth it, pantes. Bayarannya sesuai, bayarannya sesuai, bayarannya surga. Bahkan surganya nggak main-main. Nih saya ceritain nih, surgamu kalau kamu berhasil melewati semua badai-badai dalam rumah tangga dengan cara yang terbaiknya, hingga suamimu ridho kepadamu, hingga kamu menjadi seorang istri yang solehah. Ustazah kalau bahas istri yang solehah mulu, suami yang soleh nggak dibahas. Bu, nah kan yang saya ceramahin kan kamu perempuan. Emang di sini ada yang jadi suami? Tentu saya hanya akan membahas urusan tentang kita, urusan tentang kita kaum perempuan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kata Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya, ayyuma imra'atin sallat fardaha wa shamat syahraha wa ata'at
zawjaha faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Dalam riwayat yang lain, qilat la tadkhulil jannah min ayyi babin syi'at. Siapa di antara kalian perempuan, kata Nabi, dia sholatnya bagus, wajibnya sholat fardoha yang wajib-wajib dikerjakan sama dia, shamat syahroha, dia puasa Ramadannya bagus, gak ditinggal. Yang ketinggalan karena menstruasi, yang ditinggal karena menstruasi atau nifas, diqadha di hari-hari yang lain sesudah puasa. Andai dia tidak menambah sholat sunnah, andai dia tidak punya tambahan puasa sunnah, andai dia tidak punya ibadah sunnah, nggak punya banyak sedekah, andai dia nggak punya banyak sedekah, andai dia tidak punya amal ibadah yang lain, akan tetapi ataat zaujaha, dia punya amal ibadah berupa menjadi istri yang solehah bagi suaminya. Dia bagus, dia benar terhadap suaminya, dia indah, beradab, santun, baik kepada suaminya. Nanti di hari akhirat, kata Nabi Muhammad, dia boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Saudariku sekalian saya muliakan, ini motivasi saya terbesar untuk untuk belajar menjadi istri yang solehah. Walaupun sampai sekarang naik turun, Bu. Ya, kita 11-12 lah ya. Tapi kita akan terus belajar. Biar belajarnya mantap, biar belajarnya tanpa keraguan, biar usahanya tetap jalan, biar usaha kita tetap jalan, motivasinya harus kuat. Dan ini adalah motivasi saya yang terbesar. Saya pengen belajar, berusaha untuk menjadi istri yang solehah. Belajar saya, terus belajar dan terus berusaha. Bukan karena saya takut suami saya poligami, buka cabang tempat lain misal. Bukan itu motivasi saya. Saya pengen jadi istri yang solehah, bukan agar transferan lancar misalnya, bukan agar saya dicintai dengan ugal-ugalan, bukan, tapi saya belajar, berusaha untuk menjadi istri yang solehah, agar jika datang waktunya saya semoga diperkenankan masuk surga dari pintu manapun yang saya inginkan. Sebab saya mau nyari surga yang di sana terdapat Sayyiduna Muhammad. Sebab saya pengen nyari surga yang di sana terdapat Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, Sayyidah Fatimah Zahra bintu Muhammad, Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Saya ingin nyari surga yang di sana terdapat guru-guru saya yang mulia, yang di sana terdapat orang-orang yang saya cintai. Sebab bukankah hidup di dunia esok atau lusa kita bakal mati?
yang panjang di sana, yang kekal di sana. Dunia ini, nih kalau ada majelis ini lagi 20 tahun yang akan datang, saya yakin banyak di antara kita yang gak bisa hadir. Kenapa gitu? Ada banyak di antara kita yang sudah tidak lagi ada di atas muka bumi, tapi sudah ke dalam perut bumi kita kembali. Dunia ini pendek teman-teman, dunia ini pendek. Dunia ini sebentar. Yang panjang di masa sesudah kematian, maka pastikan rumah tanggamu membawamu kepada kebahagiaan di akhirat nanti. Pastikan biduk rumah tangga yang sekarang kamu mengayuhnya, sesekali datang badai, sesekali ombak menghadang, sesekali angin topan, semoga membuatmu tetap bertahan di dalam biduk ini hingga menyampaikanmu ke pulau impian, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk belajar, yuk belajar. Motivasinya sekali lagi bukan sekedar urusan dunia. Kita udah cukup dewasa untuk bisa tahu bahwa dunia itu segini-gini aja teman-teman. Saya rasa kita udah cukup paham, udah panjang bukan umur kita hidup di dunia, untuk bisa tahu bahwa ternyata dunia itu segini-gini aja. Senengnya segini-gini aja, susahnya segini-gini aja, sehatnya segini-gini aja, sakitnya segini-gini aja, pujiannya segini-gini aja, caciannya segini-gini aja. Dunia ini yang terjadi di dalamnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan membebani satu jiwa di luar batas kemampuannya. Kalau susah, susahnya sedikit, kita tahan, kita tahan. Kalau sakit, sakitnya sedikit, kita tahan. Sebab yang sakit banget, yang susah banget, yang siksa banget, nanti sesudah kematian. Sebagaimana dunia ini, senangnya sedikit, bahagianya sedikit, tawanya sementara, yang bahagianya kekal, yang senangnya kekal, nanti sesudah kematian. Jangan sampai kamu meninggalkan apa yang kamu tahan untuk bisa kehilangan kebahagiaan yang kekal. Jangan sampai kamu mengejar kesenangan yang sementara membuatmu terlewat dari kesenangan panjang di akhirat nanti. Yuk belajar jadi istri yang solehah. Insya. Gimana caranya Ustazah? Karena kan rumah tangga badainya banyak. Yuk kita balik. Nikah itu urusan ibadah teman-teman. Dan ibadah itu kalau mau benar, ibadah kalau mau diterima, itu harus dua hal ini benar. Kamu mau sholat, dua hal ini harus benar. Kamu mau wudhu, bahkan wudhumu itu baru bisa diterima kalau dua hal ini benar. Kamu mau haji, mau umrah, mau apapun aja dari jenis ibadah, dua hal ini mesti benar. Apa itu? Satu, niat. Dua, cara. Niatnya harus benar, caranya juga harus benar. Niatnya harus bagus, caranya juga harus bagus. Rumah tanggamu demikian keadaannya, pernikahanmu demikian keadaan. Satu, niatnya harus bagus, yang kedua caranya harus bagus. Yuk kita bahas satu-satu.
Yang pertama, niatnya harus bagus. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sebab innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala perbuatan termasuk nikah, segala perbuatan termasuk rumah tangga tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan semua orang akan diberi sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Nih kamu nih, rumah tanggamu. Kalau kamu udah berumah tangga 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, rumah tanggamu ini teman-teman saudaraku sekalian, Allah kasihnya sesuai dengan niatmu. Makanya kalau kamu bilang, kenapa rumah tangga saya berantakan? Coba periksa niatmu. Kenapa rumah tangga saya nggak pernah bener? Coba tanyakan niatmu. Niat kamu berumah tangga tuh buat apa? Kan niat mesti di awal Ustazah. Ini sekarang saya udah terlanjur, nikahnya udah lama. Apa saya ganti baru aja? Gak gitu. Berumah tangga nggak kayak orang beli mobil. Kalau udah nggak cocok kemudian kita tukar tambah gitu, nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Niatnya mesti benar. Kita perbaharui. Andai pun kemarin kita salah di niat, nih sekarang nih kita perbaharui niat rumah tangga kita. Apa maksudnya Ustazah? Jangan berumah tangga hanya karena cinta. Jangan menikah hanya agar ada yang menafkahi hidupmu. Jangan membangun rumah tangga dan niatmu hanya agar ada yang menjadi kawan hidupmu, sehingga kamu gak sendirian. Biar ada yang nanyain keadaan, biar ada yang menyapa kalau pagi-pagi. Kalau buat sekedar itu pergi ke Indomaret aja, ada yang nyapa tuh, selamat pagi. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, berumah tangga tidak sebercanda itu. Kenapa kamu pengen nikah? Ya biar nggak terus-terusan ditanya orang kapan nikah. Nggak gitu saudaraku sekalian. Kenapa kamu nikah? Soalnya saya tiap tahun hadir reunian sekolahan SMA. Kalau saya nggak punya suami tuh kayak malu lah saya. Jadi saya harus punya suami biar saya nggak malu. Hidup nggak sebercanda itu, Dek. Niatmu kecil sekali. Ustazah doain saya biar cepet nikah, Ustazah. Kenapa gitu? Soalnya bapak ibu saya udah bilang, aduh nak, dari kecil kami nafkahi mulu. Kamu jadi beban mulu dalam keluarga ini. Cobalah kamu nikah gitu, jadi udah enggak lagi kami perlu membebanimu. Ya Allah, kamu yang jadi ibu jangan sampai kayak begitu. Jangan sampai kayak begitu. Jangan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dari sejak kamu berada dalam rahim ibumu, uruskan nafkah, urusan memberi rezeki nggak pernah jadi urusannya seseorang. Ia adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Tidak ada sesuatu yang melata di atas muka bumi ini, melainkan wajib bagi Allah untuk menyampaikan rezeki padanya. Wajib bagi Allah ngasih makan dia. Yang ngasih makan kamu dari sejak
ada dalam rahim ibumu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu sekarang sibuk-sibuk nyari suami hanya agar ada seorang yang memberi makan padamu? Yang ngasih makan kamu Allah, yang ngasih makan kamu Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ragukan soal itu. Maka hati-hati sama niatmu menikah, termasuk juga niatmu mempertahankan rumah tanggamu. Untukmu yang sudah menikah, jangan sampai niatmu mempertahankan rumah tangga. Soalnya saya kalau nggak nikah sama dia nih, kalau saya pisah sama dia, ntar nggak ada yang ngasih makan saya. Hati-hati, kamu ragu-ragu Allah memberi makan kepadamu adalah bagian dari keraguan-raguanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imanmu bermasalah teman-teman kalau kamu meragukan tentang hal tersebut. Tapi kan Ustazah, selama ini kan memang dia yang ngasih uang sama saya Ustazah, biar saya bisa kebeli ini, bisa kebeli itu. Bu, saudariku sekalian yang saya muliakan, ini juga sering saya sampaikan di mana-mana tempat. Kamu itu terhadap gaya hidup nggak usah berlebih-lebihan. Kalau kamu memang punya hartanya, kamu memang punya uangnya, ya silahkan aja, nggak apa-apa. Kamu beli barang mahal, kamu punya uangnya, silahkan aja. Tapi jangan sampai keinginanmu untuk memiliki barang-barang mahal membuatmu akhirnya sampai kesulitan untuk bisa mempertahankan rumah tangga, atau bahkan membuatmu kesulitan untuk bisa menjadi seorang istri yang solehah. Sering saya sampaikan, sesedikit apapun uang yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Sesedikit apapun yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Buat makan, buat punya rumah tempat kita tinggal, sandang, pangan, papan, buat beli pakaian, buat kamu punya pakaian. Itu dah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesedikit apapun uangmu cukup untuk membiayai hidupmu. Nyatanya sampai sekarang kamu masih tetap hidup, masih tetap pakai pakaian, bukan begitu? Sesedikit apapun uangmu cukup untuk membiayai hidupmu, namun sebanyak apapun uangmu nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Karena ya sering saya sampaikan, kalau pengen hidupmu tenang, damai, jangan banyak gaya. Ini urusannya banyak perempuan nih, sampai susah buat mempertahankan rumah tangga, sampai jadi istri yang selalu menuntut-nuntut pada suami, hingga terus saja merasa kurang. Ya susah dipuaskan kalau kamu bahkan perlu buat skincare aja jutaan. Sulit jadinya bagi siapapun untuk memenuhi kebutuhan kehidupanmu. Jika kamu punya kebutuhan hidup yang tiap kali ada model handphone terbaru, kamu harus memilikinya. Susah. Jangan mau hidupmu disusahkan dengan gaya hidup. Jangan. Yuk belajar. Perempuan-perempuan di Kalimantan Barat, yuk belajar untuk nggak usah mewah-mewah hidupnya. Kalau ada yang kamu pengen jadikan mewah, biarkan ibadahmu yang mewah. Kalau kamu kepengen ada sesuatu yang tinggi nilainya, biarkanlah hubunganmu dengan Allah tinggi. Gaya hidupmu gak usah tinggi-tinggi. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau ada gak apa-apa, silahkan
dipakai, silahkan dinikmati. Tapi yang nggak harus kamu kejar sedemikian rupa sampai akhirnya membuatmu kesulitan mempertahankan rumah tanggamu. Menikah bukan soal mendapatkan tanggungan nafkah. Menikah bukan soal mendapatkan transferan di setiap tanggal muda. Bukan itu niatnya. Bukan itu niatnya. Kalau adik-adik nih banyak tuh, ustazah saya mau nikah. Kenapa gitu? Saya nggak sanggup hidup tanpa dia. Aduh. Nikahnya karena cinta. Saya kasih tahu dek. Dengerin nih. Karena saya bicara dengan rasa sayang. Kamu harus dengerin. Kalau ada orang-orang di luaran ngomong begini begitu, mau jualan ini jualan itu, mereka ngomong sesuatu sama kamu nggak perlu dengerin, nggak harus dengerin. Karena mereka ngomongnya nggak pakai rasa sayang sama kamu. Tapi saya sekarang ngomong sama kamu dengan rasa sayang. Sayang sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih tahu kamu, dek. Saya kasih tahu kamu. Rasa hati yang sekarang kamu bilang saya nggak sanggup hidup tanpa dia, ustazah. Itu adalah rasa hati yang keluar dari hatimu yang berbolak-balik. Ia adalah rasa yang sementara. Esok atau lusa ada masanya kadaluarsa. Sekarang kamu bilang saya tak sanggup hidup tanpa dia. Coba aja nikah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bisa jadi kamu akan berpikir aku tak sanggup hidup dengan dia. Yang kamu banggakan sebagai rasa hatimu sampai terkadang membuatmu berani-berani mengerjakan dosa demi untuk seorang lelaki yang kamu cintai ini, yang cintanya kamu rasa penuh di dalam hatimu sampai membuat kamu lihat kipas angin inget dia. Kamu tahu nggak apa bedanya kamu sama kipas angin? Apaan? Kipas angin nganginin, kalau kamu ngangenin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, rasa yang ada di dalam hatimu itu, dek, kalaupun itu dikatakan cinta, saya kasih tahu, itu hanya cinta monyet. Cintanya habis tinggal, cintanya habis tinggal monyetnya. Itu namanya cinta mati. Esok atau lusa cinta tersebut akan mati rasanya. Udah gak ada lagi sisa-sisanya. Maka jangan terlalu agung-agungkan hal tersebut. Cinta sejati tidak membawamu kepada dosa. Saya kasih tahu, cinta sejati tidak akan membawamu kepada dosa. Sebab cinta sejati dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah hanya akan membawamu menuju surga. Maka kalau ada seorang laki-laki yang mengajakmu untuk check-in hotel dan berkata, saya mencintaimu, mari kita bersama-sama menikmati dunia ini. Itu bukan cinta yang sesungguhnya. Itu hanyalah ajakan dari setan-setan yang tidak mampu kalian kendalikan. Itu masuk dalam hadisnya Nabi Muhammad, ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan thalithuhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah. Jadi
niatnya bagaimana Ustazah? Kalau kami menikah atau kalau kami ingin mempertahankan rumah tangga kami, niatnya bagaimana? Niatnya lillah, sebab hanya Allah yang kekal, hanya Allah yang kekal. Maka ketika kamu jadikan rumah tanggamu hanya karena Allah, Allah menjadikan rasa di dalam hati kalian menjadi rasa yang kekal abadi. Hanya Allah yang kekal, hanya Allah yang kekal. Dan ketika kalian menjadikan rumah tangga kalian karena Allah, maka Allah akan menjadikan rumah tangga kalian rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan dalam rumah tangga. Mawaddah, rasa sayang dalam rumah tangga. Warahmah, kasih. Sehingga istri ngelihat suaminya kesian sama dia. Ketenangan. Suami di luaran sana dengan segala pekerjaannya, dengan segala aktivitasnya, perlu ketenangan. Begitu nyampe di rumah, tenang hatinya. Makanya ada banyak suami-suami itu yang kalau di rumah nyari istrinya. Ustazah, saya nih ya Ustazah, kalau lagi nggak ada di rumah dicariin. Padahal saya kalau ada di rumah dia juga nggak nyariin saya Ustazah, nggak ngapa-ngapain juga. Pokoknya asal ada aja gitu. Kenapa begitu ya Ustazah? Bu, kalau kamu begitu, kalau kamu jadi istri yang suamimu ya akan cari aja kamu gitu. Begitu dia tahu kamu ada di rumah, udah gitu, dia juga nggak ngapa-ngapain juga sih, nggak ada apa-apa yang dikerjakan bersama juga gitu. Pokoknya asal dia lihat istrinya ada, udah tenang aja gitu. Artinya kamu sudah masuk dalam definisi pernikahan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha, agar kamu merasa nyaman, merasa tenang kepada istrimu tersebut. Dia tenang aja ada kamu, udah cukup buat dia. Berbahagialah. Artinya kamu sudah masuk dalam definisi rumah tangga yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Saudariku sekalian yang saya muliakan, niat nikahnya buat nyari Allah, nyari ridhonya Allah. Sama kayak sholat, niatnya mesti benar. Habis niatnya benar kita bilang lillahi ta'ala. Kita nyari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sholat lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Saya puasa lillahi ta'ala karena Allah SWT. Saya haji lillahi ta'ala. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Harus ada lillahi ta'ala. Rumah tanggamu juga begitu. Saya berumah tangga, saya menjadi istri lillahi ta'ala, nyari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyari ridhonya Allah. Tidak di dalamnya kamu dapat kesenangan. Sama kayak sholat. Kamu sholat nyari ridhonya Allah. Kamu saya nggak mau sholat lagi. Kenapa? Soalnya di waktu sholat itu saya tidak merasakan kebahagiaan. Saya sholat tapi saya nggak bahagia, jadi saya nggak usah sholat lagi dah. Kan nggak gitu, nggak gitu bukan? Kamu akan tetap sholat walaupun di dalam sholatmu hati kamu masih merasa galau, hati kamu masih merasa gelisah. Kamu akan tetap sholat bukan? Karena sholat itu adalah ibadahmu. Kamu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kamu nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula dengan rumah tanggamu. Kamu berumah tangga lillahi ta'ala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu berbuat baik pada suamimu lillahi ta'ala, nyari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kamu tersenyum kepada suamimu lillahi ta'ala, mencari
mencari ridhonya Allah SWT. Kamu berkata baik pada suamimu, kamu gak marah sama suamimu lillahi ta'ala, karena Allah SWT, bukan karena transferan yang dia transferin sama kamu. Makanya ketika saya bilang sama suami itu yang rajin senyum, ada perempuan bilang sama saya, Ustazah saya juga senyum Ustazah sama suami saya kalau tanggal muda. Kalau udah tanggal belakang-belakangnya agak susah senyumnya Ustazah, apalagi udah tagihan-tagihan datang belum bisa kita penuhin, agak susah senyumnya Ustaz. Jangan gitu teman-teman. Itu artinya senyum kamu tergantung transferan. Yuk belajar buat kalau kamu senyum lillahi. Emang ada pahalanya Ustazah? Lah tentu saja. Kata Nabi Muhammad, ibtisamak ala wajhi akhikal mu'min sadaqah. Senyummu di wajah seorang mukmin, senyummu di wajah seorang muslimah. Kalau kamu perempuan, senyummu di wajah umat Nabi Muhammad yang perempuan-perempuan terutamanya adalah bernilai sedekah. Apalagi sama suami. Sama suami pahalanya lebih gede lagi. Pahala senyum aja besar di hadapan suami. Kenapa gitu? Pahalanya adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dirimu. Masya Allah, ibu-ibu sekalian, dicontohkan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya Abu Dar Al-Ghifari. Katanya Abu Dar Al-Ghifari, saya perhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saya putuskan setiap hari ada satu sunnah Nabi yang saya amalkan, yang mulai saya amalkan. Saya perhatikan, oh Nabi memulai segala sesuatu pakai yang kanan. Oke, baiklah. Mulai hari itu kanan terus gitu kan. Besoknya udah jadi kebiasaan. Nambah lagi. Oh, Nabi Muhammad itu kalau keluar ruangan pakai yang kiri. Nah, diamalin sama dia. Tiap masuk ruangan kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Terus begitu. Terus tuh dikerjakan sama dia segala sesuatu. Sampai satu waktu pulang sholat subuh, ketok pintu. Sunnahnya Nabi, istrinya bukain, dia ucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia senyum, gimana kabar kamu hari ini, sambil senyum. Abu Dar Al-Ghifari. Habis itu nanyain, anak-anak udah pada bangun, sambil senyum. Kita punya sarapan hari ini, punya makanan hari ini, sambil senyum. Istrinya bilang, Bang, saya jawab satu-satu bang, tapi bolehlah saya tanya dulu, abang dari tadi senyum-senyum nih kenapa bang? Dia bilang, hakadha ra'aitu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah saya lihat dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu Bu, ma tahaddatsa bi haditsin illa wa tabassam. Tidaklah mengucapkan satu ucapan melainkan diiringi dengan senyuman. Nabi ngomong sama orang sambil senyum, termasuk sama istrinya. Nabi ngomong sama Sayyidah Aisyah sambil senyum. Nabi ngomong sama Sayyidah Khadijah sambil senyum. Gitu. Belajar. Kamu belajar. Kalau ngomong sama suami sambil senyum. Hari ini transferan udah datang bang, sambil senyum. Suaminya bilang, belum juga nih. Doain ya. Oh nggak apa-apa bang, sambil senyum. Ustazah berat banget itu, ya kan hadiahnya surga. Emang berat. Saudara sekalian, Ustazah senyum sama suami nih Ustazah. Kalau suami sedang menyenangkan ringan Ustazah. Tapi kalau suami sedang nyebelin, ya Allah senyum kenapa terasa begitu berat Ustazah. Disitulah masalahnya. Kamu kalau ngerjain sesuatu hanya karena berharap sesuatu dari suamimu, senyum kamu begitu. Ada masanya terasa begitu berat. Tapi kalau kamu senyumnya lillahi ta'ala, karena Allah SWT, kamu ingat terus.
Saya hambanya Allah, saya kepengen masuk surga dengan menjadi istri yang soleha. Saya akan senyum kepada suami saya, bahkan di saat suami saya terasa begitu menjengkelkan sekalipun. Belajar buat senyum. Insya saya baca di kitab Ihya Ulumuddin ceritanya Imam Ghazali. Imam Ghazali bercerita, kata Imam Ghazali, nanti di hari akhirat ketika semua manusia berada di padang mahsyar, ketika manusia semuanya panik takut sama amal perbuatan mereka yang akan segera dihisab dan dipertanggungjawabkan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, kemudian terlihat cahaya yang sangat terang sekali hingga membuat semua yang ada di padang mahsyar menundukkan kepalanya karena takut. Tiba-tiba terdengar sebuah suara, ya ahlal mahsyar irfa'u rusakum, wahai penghuni mahsyar, angkat kembali kepala kalian. Tidak perlu menundukkan kepala, tidak perlu menundukkan mata. Ini bukanlah Allah hendak menampakkan diri. Ini hanyalah penghormatan Allah kepada perempuan yang bernama Fulanah bintu Fulan, Fulanah bintu Fulan, Fulanah bintu Fulan. Disebutkan nama-nama. Semua nama-nama tersebut adalah nama-nama perempuan. Kemudian disusul dengan ucapan, mereka adalah perempuan-perempuan yang selalu tersenyum tulus kepada suaminya waktu di dunia. Gimana? Tertarik para istri? Insya nanti nih latihan senyum manis. Ngaca lah posisi senyum saya yang paling manis kayak gimana ya, gitu. Habis itu praktekkan kepada suami. Ntar setiap kali suaminya lihat senyum, ntar kalau suaminya nanya, kamu senyum mulu kenapa sih? Bilangin aja, seneng jadi istri kamu. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Saudariku sekalian saya muliakan, niatnya benerin, kerjakan segala sesuatunya lillah. Senyum kamu bernilai sedekah. Kita ini kan dalam hidup, seberapa mampu sih kita buat sedekah? Uang kita terbatas, harta kita terbatas. Tapi kalau kamu selalu tersenyum kepada suamimu, kalau kamu selalu berkata baik pada suamimu, ucapanmu bernilai sedekah, senyummu bernilai sedekah, termasuk kepada anak-anakmu kalau kamu udah punya anak. Tiap kali lihat anak kamu senyumin, terus anaknya bilang, mama senyum kenapa? Mama seneng nak punya anak kamu, alhamdulillah, makasih ya nak ya, makasih sayang, makasih sayang. Bayangkan berapa banyak pahala sedekah yang telah ditulis oleh malaikat Raqib atasmu. Kalau setiap kali anakmu datang kamu pelukin anakmu, kamu bilang sama dia, mama sayang sama kamu nak. Setiap kali suamimu merasa urusan-urusan begitu melelahkan di luaran sana, begitu bikin gerah di luaran sana, ketika nyampe ke hadapanmu, suamimu merasakan kesejukan, kesejukan dari tatapanmu, kesejukan dari ucapanmu, kesejukan dari perbuatanmu, kesejukan dari pegangan tanganmu, kesejukan dari pelukan hangatmu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada berapa banyak catatan-catatan sedekah yang dituliskan oleh malaikat Raqib terhadap dirimu itu. Kita perlu banyak bekal, dan itu bisa kita dapatkan bahkan dari seutas senyuman yang kamu senyumkan kepada keluargamu, atau kalimat-kalimat indah yang keluar dari mulutmu itu.
lillahi ta'ala. Yuk jadi perempuan yang baik teman-teman sekalian. Yuk jadi perempuan yang hangat teman-teman sekalian. Yuk jadi perempuan yang menebarkan kasih sayang di dalam rumah tanggamu. Dengan cara itu akan lelah malaikat penulis amal kebaikan mencatatkan pahala kebaikan-kebaikanmu. Bukan waktunya lagi kamu buat tambahin dosa. Kamu pikir setiap kali kamu ngomel sama suami nggak ditulis gitu? Ditulis. Kamu pikir tiap kali kamu nyela suamimu, kamu nggak ditulis gitu dosanya? Ditulis. Dan dengarkan ucapan Nabi Muhammad SAW. Ayyuma imra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu fika khairan qad tahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Kalau ada seorang perempuan berkata kepada suaminya, saya hidup sama kamu sengsara terus. Kamu bilang sama suamimu, seorang perempuan berkata kepada suaminya, saya gak pernah seneng selama jadi istri kamu. Kamu tuh hanya bikin kesel saya, kamu hanya bikin marah saya, sengsara hidup saya bersama denganmu. Dihabisin semua kebaikan suaminya, kayak suaminya gak pernah bikin baik sama dia. Katanya Nabi Muhammad membuat perempuan tersebut dengan satu kalimat itu terjerumus neraka jahanam 70 tahun lamanya. Enggak gitu caranya dek jadi istri, enggak gitu caranya kak, bu, nak jadi istri, enggak gitu caranya. Belajar buat memposisikan suamimu berada di atas kepalamu. Ia adalah seseorang yang telah Allah pilih menjadi jalan surgamu. Jalan surgamu. Jangan jadikan omongan-omongan perempuan-perempuan di luaran sana sebagai kiblat bagimu. Si itu tuh enak jadi istri, suaminya meratukan dia. Kalau kamu, saya jadi istri kamu susah aja. Jangan pernah bandingkan rumah tanggamu dengan rumah tangga siapapun. Yuk belajar. Yang baik jadi istri yang baik. Tenang, andai suamimu tidak menghargaimu sekalipun, Allah menghargaimu. Andai suamimu tidak mengerti cara membalas kebaikanmu sekalipun, Allah mengerti. Nggak usah ngarepin balasannya dari suamimu, nggak usah. Ngarepin balasannya dari Allah aja. Ngarepin balasannya dari Allah aja. Bu, kak, dek, nak, istri yang solehah, perempuan yang mulia hanya akan memuliakan suaminya siapapun suaminya. Hanya perempuan hina yang akan menghina suaminya siapapun suaminya. Maka belajarlah untuk bisa memuliakan suamimu sekurangnya. Lihat dia dengan cara yang sudah diajarkan bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ini ucapannya Nabi yang saya jadikan sebagai prinsip dalam kehidupan saya, kehidupan berumah tangga. Bu, biar gini-gini saya punya suami loh ini. Saudariku sekalian, ini ucapan Nabi Muhammad. Nabi satu waktu ada seorang perempuan Ansar nanyain urusan fikih, urusan syariat. Habis selesai dia nanya, Nabi tuh seneng kalau ada perempuan nanya. Kata Nabi Muhammad, rahimallah nisa'al ansar. Semoga Allah kasih rahmat kepada perempuan Ansar.
Kalau mereka nggak ngerti satu permasalahan agama, mereka bertanya, kata Nabi Muhammad. Mereka bertanya, sehingga akhirnya jadi pinter, jadi cerdas, jadi berilmu. Kita tuh begitu. Makanya alhamdulillah kita rajin menuntut ilmu. Yang sering-sering dengerin ilmu, kajian teman-teman sekalian, biar kita jadi tambah ngerti caranya menjalani kehidupan. Caranya jadi istri kayak gimana? Belajar terus, kita belajar terus. Minal lahad ilal lahad, dari buayan sampai ke liang lahat. Perempuan ini nanya kepada Nabi Muhammad SAW. Habis selesai nanya, Nabi Muhammad jawab. Kemudian Nabi Muhammad balik tanya sama perempuan tersebut, amutazawijah anti, apakah kamu sudah menikah? Udah nikah nih? Perempuan tersebut menjawab, bala ya Rasulullah, ana imra'at fulan bin fulan. Betul wahai Rasul, saya adalah istrinya fulan bin fulan. Disebutin nama suaminya. Nabi kemudian nanya, nih saudaraku sekalian, ini sesuatu hal yang sangat mungkin untuk Nabi Muhammad lakukan. Andai Nabi Muhammad masih hidup, kamu kalau sowan sama Nabi, Nabi juga akan mungkin bertanya hal yang sama. Kamu udah nikah? Sebab Nabi itu adalah abuna, al-abul akbar, ayah kita yang paling besar. Bukankah seorang ayah, seorang guru sangat mungkin untuk bertanya hal semacam itu kepada anaknya, kepada cucunya, kepada murid-muridnya? Beliau bertanya, mutazawijah anti, apakah kamu sudah menikah? Bala ya Rasulullah, ana imra'at fulani bin fulan. Artinya adalah bahwa kalau kamu hidup sezaman menabi, kamu pun juga kalau sowan menabi mungkin untuk ditanya hal yang sama. Sebagaimana Nabi sesudah dia bilang, saya sudah menikah Rasulullah, saya adalah istrinya fulan bin fulan. Nabi Muhammad balik nanya lagi. Dan ini juga sesuatu hal yang mungkin untuk ditanyakan oleh Nabi Muhammad kepadamu. Kaifa anti bih? Kata Nabi Muhammad, bagaimana kamu terhadap suamimu? Gimana rumah tangga kalian? Dan Bu, kalau Nabi Muhammad nanya padamu, bagaimana kamu memperlakukan suamimu? Kira-kira jawaban apa yang akan kamu sampaikan kepada Nabi Muhammad? Ini diingat kalau kamu lagi kepengen ngomel sama suami kamu. Ini kamu ingat kalau kamu lagi pengen berkata-kata kasar kepada suamimu. Ini kamu ingat setiap kali kamu merasa sebel banget nih suami saya. Ini diingat. Kalau sampai nanti Nabi Muhammad nanya sama kamu, bagaimana kamu memperlakukan suamimu? Jawaban semacam apa yang bisa kamu jawab kepada Nabi Muhammad? Karena perempuan ini ketika ditanya sama Nabi Muhammad, kaifa anti bih? Bagaimana kamu terhadap suamimu? Dia segera menjawab, ya Rasulullah, saya letakkan suami saya di atas kepala saya ya Rasulullah. Saya junjung tinggi, saya hormati dia, saya taati dia. Saya berusaha menjadi istri yang solehah baginya. Saya taati sekemampuan saya, dan saya minta maaf atas sesuatu yang saya tidak mampu ya Rasulullah. Bu, perawi hadis ini bercerita, perempuan ini bercerita, ketika saya jawab kayak gitu, Nabi Muhammad senyumnya lebar banget. Nabi senang banget. Andai kita juga bisa melakukan hal yang sama. Andai kalau Nabi Muhammad nanya, bagaimana kamu terhadap suamimu? Kita juga bisa menjawab yang sama. Alhamdulillah Rasulullah, saya sudah berusaha menjadi istri yang solehah baginya. Saya junjung tinggi suami saya wahai Rasul. Saya taati dia, saya muliakan dia, saya hormati dia sekemampuan saya ya Rasulullah. Andai kita bisa jawab gitu, bukannya malah gitu deh Rasul. Gimana kamu sama suami kamu?
Abisnya dia nyebelin Rasul. Ya kayak gitu deh Rasul, ya ampun, malesin banget dah. Andai kita bisa jadi umat yang bikin Nabi Muhammad tersenyum penuh bangga sama kita. Andai, amin. Amin. Apa jawab Nabi Muhammad, Bu? Fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan betul bagaimana perilakumu kepada suamimu, sebab suamimu adalah jalan surgamu. Ketika kamu memuliakannya, ketika kamu taat padanya, dan jalan nerakamu ketika kamu menyia-nyiakan dia, ketika kamu menyakiti dia, ketika kamu menuntut padanya sesuatu di luar kemampuannya. Hati-hati, jalan surga itu hati-hati, hati-hati. Ini nasihat umi saya kepada kami anak-anaknya. Yang benar mas suami, yang benar mas suami. Dan umi saya sudah melakukannya. Saudaraku sekalian, waktu umi saya meninggal, abah saya kehilangannya luar biasa. Beliau jadi tambah berat sakitnya, berat sakitnya. Abah saya di hari meninggalnya umi saya, abah saya bilang, umi ini abah nikah sama dia lebih dari 40 tahun. 40 tahun itu abah gak pernah dengar satupun kalimat yang nyakitin hati abah. Bagaimana denganmu para istri? Bagaimana denganmu? Suamimu kalau ditanyain apa ucapan istrimu yang kamu ingat, bisa jadi adalah ucapan yang menyakitkan hatinya selama ini. Yuk belajar, yuk belajar. Niatmu nyari ridhonya Allah, caramu sebagai istri kamu benerin. Ngomong yang bagus, bertingkah yang bagus. Selebihnya kalau urusan badai-badai dalam rumah tangga, ya pasti aja. Mengarungi lautan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, gak mungkin kamu berharap lautan akan selalu tenang. Pasti ada waktunya ombak datang, pasti ada waktunya badai menyerang. Tapi rumah tangga dan kehidupan kita, bahkan pengaturnya adalah Allah, pengendalinya adalah Allah, yang ngurusin dunia ini Allah, teman-teman. Kalau kamunya deket sama Allah, kalau kamunya bersama dengan Allah, kalau kamu mantap jalanmu di jalan Allah, Allah tak akan meninggalkanmu, Allah tak akan meninggalkanmu. Dan rumah tangga sekuat apapun badainya, jika Allah menyertai rumah tangga tersebut, maka rumah tangga tersebut akan selalu berada dalam perlindungan Allah. Allah bilang kepada Nabi Nuh ketika akan melayari bahtera, keselamatannya Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh membangun bahtera kehidupan beliau, bahtera yang akan menyelamatkan umat, pesan Allah kepada Nabi Nuh. Dan ini akan menjadi pesan Allah juga untuk kita semuanya, teman-teman, dalam melayari bahtera rumah tangga kita. Kata Allah kepada Nabi Nuh, fasbir fa innaka bi'ayunina, fasbir fa innaka bi'ayunina. Wahai Nuh, bersabarlah, tenangkan hatimu, fa innaka bi'ayunina, kamu dalam pengawasan
demikianlah rumah tanggamu. Bahtera yang kamu bina ini, badainya, gelombangnya, nabrak karangnya, fasbir fa innaka bi ayunina, yang sabar kalian dalam pengawasan kami, yang sabar kalian dalam penjagaan kami, yang sabar kalian dalam pantauan kami. Selagi kita masih terus berada dalam radarnya Allah, selagi kita masih terus dalam pengawasan Allah, bumi langit adalah dalam kendalinya. Tak ada yang dapat mengalahkan kalian selagi kalian berada di jalan Allah. Hanya cuman masalah saat dalam badai rumah tangga, sujud kamu harus lebih panjang. Hanya masalah ketika sedang dalam rumah tangga, goncangan-goncangannya, doa kamu harus lebih panjang. Hanya masalah perbedaan ketika kamu sedang berada dalam keadaan-keadaan darurat rumah tangga, kamu harus lebih panjang zikir-zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja masalahnya. Selebihnya, sisa rumah tanggamu, niatmu harus bagus, caramu harus benar. Insya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yuk kita akhiri majelis kita ini dengan kita baca suratul Fatihah. Kita minta sama Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kita semuanya dengan pandangan penuh kasih sayang. Ustazah, suami kita terus harus kita doakan. Iyalah, terus harus kita doakan. Kita bacain doa, kita kirimkan doa. Rumah tangga kita, kalau bukan kita yang mendoakan, siapa lagi? Siapa lagi? Bismillah. Kita akan terus doakan keluarga kita. Kita akan terus melangitkan doa-doa indah untuk rumah tangga kita, untuk suami kita, untuk anak-anak kita. Sebagaimana kita pasti akan terus melangitkan doa-doa indah untuk kedua orang tua kita, bahkan untuk saudara-saudari kita, ponakan-ponakan kita, semua orang-orang yang kita sayangi. Mudah-mudahan selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca suratul Fatihah, kita minta pada Allah, ya Allah, pandanglah saya dan keluarga saya dengan pandangan kasih sayang-Mu. Benahi semuanya ya Allah. Rapikan yang berantakan ya Allah. Baguskan yang sedang rusak ya Allah. Karuniakan kebaikan bagi rumah tangga kami ya Allah. Al-Fatihah ala hadhihin niyah. Silahkan sebutkan namamu, nama suamimu, nama anak-anakmu, nama orang tuamu. Kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Semoga Allah berkenan menyentuh dengan hangat keluarga kita, sehingga hubungan yang sekarang sedang dingin, mungkin jika ada di antaramu yang rumah tangganya hubungannya sedang dingin, Allah kembali menghangatkannya. Semoga yang rumah tangganya sekarang mungkin bahkan ada yang sedang dalam keadaan berantakan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kembali merapikannya.
Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melembutkan hati kita, hati suami kita, hati anak-anak kita, hati orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menyapa kita dengan kasih sayangnya, menurunkan segala kebaikan bagi kita dan keluarga kita. Ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kita akan baca ayat kursi. Kok tumben ustazah? Jadi gini teman-teman, Nabi Muhammad ngajarin kita kalau masuk rumah ucap salam. Kemudian kalau kepengen rezeki di rumahnya bagus, turun rezeki yang bagus. Rezeki apa nih ustazah? Rezeki harta. Kita diajarin sama Nabi Muhammad kalau masuk rumah baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, 1 kali atau kalau mau 3 kali lebih bagus lagi. Ketika ada seorang sahabat ngadu sama Nabi, utangnya banyak, Nabi ajarin kalau kamu masuk rumah baca Al-Ikhlas, yaitu surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, itu ya, baca Al-Ikhlas. Nabi juga ngajarin kalau rumah tangga kepengen turun rahmat yang banyak, tiap kali masuk rumah baca ayat kursi. Buat yang suka beranteman di rumah, buat yang ngerasa suka hatinya panas-panasan di rumah, cobain tiap masuk rumah baca ayat kursi dan kasih tahu sama suaminya. Begitu masuk rumah marah-marah, bang tadi pasti lupa baca ayat kursi, keluar dulu bang, keluar dulu bang. Mau Ustazah Halimah, bang dikasih tahu kalau masuk rumah suruh baca ayat kursi bang. Biar kenapa? Biar setannya gak ikutan masuk rumah. Ini yang marah-marah nih mesti dibantuin setan ya, biar setannya keluar aja. Bang keluar dulu, masuk rumah baca ayat kursi. Kita sekarang kepengen nanti rumah tangga kita biar diturunin hujan rahmatnya Allah. Biar gak panas-panasan mulu hati kita. Kita meminta sama Allah dengan keberkahan ayat kursi yang kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kelembutan hati bagi kita, kelembutan hati bagi suami kita, kelembutan hati bagi anak-anak kita. Biar dijauhkan dari godaan setan, biar setannya gak ikut masuk dalam hati kita dan hati suami kita. Biar Allah jauhkan semuanya dari godaan setan, biar Allah jauhkan semuanya dari bisikan setan. Kita akan baca ayat kursi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم بحق الفاتحة، بحرمة الفاتحة، بحق آية الكرسي.
taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bus wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair, birahmatika ya arhamar rahimin, bijudika ya ajwadal ajwadin, waliyu dhalika wal qadir alaih. Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, pandanglah rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni segenap dosa-dosa kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Turunkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami ya Allah, agar hati kami Engkau lembutkan dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah suami kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Turunkanlah kasih sayang-Mu ke dalam hatinya ya Allah. Lembutkanlah hatinya ya Allah. Jauhkan kami dari godaan-godaan setan. Jauhkan kami dari rasa cinta terhadap dunia yang berlebihan. Jauhkan kami terhadap ambisi-ambisi cinta dunia ya Allah. Jadikan hati kami menginginkan kebahagiaan akhirat jauh daripada sekedar kebahagiaan dunia. Jadikan hati kami mengerti makna lillahi ta'ala. Kami kerjakan segalanya hanya berharap Engkau ya Allah merahmati diri-diri kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, baguskanlah niat di dalam hati kami. Baguskanlah akhlak di dalam hati kami. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kemuliaan akhlak. Tak ada yang dapat melakukannya, mendidik kami selain Engkau ya Allah. Turunkan hujan rahmat-Mu senantiasa kepada kami ya Allah. Dengannya kami menyayangi keluarga kami, dengannya kami menyayangi semua umat Nabi Muhammad, dengannya kami menyayangi seluruh hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami perempuan yang dapat menjaga lisan-lisan kami, sehingga lisan kami tidak mengerti bagaimana caranya menyakiti ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, jagakan lisan kami ya Allah, agar lisan kami tidak mudah menyakiti siapapun ya Allah. Jagakan perbuatan-perbuatan kami ya Allah, hingga perbuatan kami tidak mudah menyakiti siapapun. Kami mohon padamu ya Allah, karuniakan ilmu yang bermanfaat untuk diri-diri kami ya Allah. Dengannya kami mengerti caranya menjadi istri yang solehah. Kami mohon bimbingan-Mu ya Allah. Yang jadi istri di antara kami, jadikan ia istri yang solehah untuk suami kami, dan jadikan suami kami suami yang soleh bagi kami ya Allah. Imam yang baik dalam rumah tangga kami ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, bimbingan-Mu yang jadi ibu di antara kami. Jadikan ia ibu yang solehah bagi anak-anaknya ya Allah, dan kami semuanya ya Allah. Jadikan kami anak yang mengerti berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Bahagiakanlah orang tua kami dimanapun saja mereka berada ya Allah, termasuk orang tua kami yang sudah mendahului kami di dalam alam kubur. Bahagiakanlah mereka sebahagia-bahagianya ya Allah. Jamulah mereka dengan jamuan yang indah di sisi-Mu ya Allah. Keluarga kami yang sudah berpulang ke rahmat-Mu ya Allah, karuniakanlah kebahagiaan, keindahan di dalam alam kuburnya ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah,
bimbingan-Mu menjalani kehidupan kami ini ya Allah, agar kami bisa menjadi hamba-Mu yang soleha, agar pintu surga terbuka untuk kami, agar jalan menuju surga-Mu terbentang bagi kami. Siapapun di antara kami ya Allah yang Kau lihat belum berada di jalan surga, angkat ia ya Allah, taruhkan ia di jalan-jalan surga-Mu ya Allah. Bimbing kami agar kami dapat menjadi hamba-Mu yang salehah. Bimbing solat-solat kami, bimbing dikir-dikir kami, bimbing puasa kami, bimbing ibadah kami, bimbing ucapan kami, bimbing perbuatan kami semuanya ya Allah, agar kami senantiasa berada di dalam jalan surga-Mu ya Allah. Dan apabila ajal datang menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semudah kami mengucapkannya di masa hidup kami, mudahkan kami mengucapkannya di saat mati kami ya Allah. Bahagiakan hidup kami dimanapun saja kami berada ya Allah. Bahagiakan kehidupan kami sesudah kematian kami tiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya qauli amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sekarang di antara dua hari raya, berada di hari-hari terakhir dari bulan Dzulqa'dah. Insyaallah kita sudah akan memasuki tanggal 1 Dzulhijjah, yang artinya 1, kita memasuki bulan mulia dan 10 hari termulianya. 2, kita juga akan memasuki hari paling mulia, yaitu hari Arafah, hari paling mulia dalam sepanjang tahun. 3, kita juga akan memasuki hari raya Idul Adha, yang merupakan satu dari 2 hari raya yang kita disunnahkan untuk mengerjakan salat Id di dalamnya. Dan juga yang keempat, artinya adalah bahwa di bulan ini juga segenap umat Islam yang mampu mengerjakan ibadah haji pada tahun ini ya, di bulannya. Juga yang kelimanya, ada kesunahan tertentu pada bulan depan ini, bulan yang akan segera kita jelang ini, yaitu kesunahan untuk berkurban, itu menyembelih hewan kurban. Saya akan sampaikan mengenai hal-hal ini, mudah-mudahan semuanya dapat diamalkan untuk kehidupan kita, dan juga semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian tentang bacaan, amalan, dan juga apa yang harus kita kerjakan di sepanjang hari-hari yang mulia yang akan kita segera jelang ini insyaallah. Sebelum itu kita akan awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala ilmunya tidak jadi sesuatu yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi jadi ilmu yang didengarkan dengan kedua telinga, diresapi oleh pikiran, biar pikiran kita gampang nangkep ilmu. Kemudian Allah jadikan cahaya
yang memandu hati kita, dengannya menerangi seluruh anggota tubuh kita, hingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah, menjadi hamba-hamba Allah yang disayang Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang kata Allah dalam Al-Quran, fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Allah ketika sebutkan hamba-hambaku, maksudnya hamba-hamba yang tercinta di sisi Allah. Siapa mereka ya Allah? Alladzina yastami'una al-qaul, yang suka dengerin kajian, yang suka dengerin ilmu, fayattabi'una ahsanah, kemudian dia mengikuti yang terbaiknya, kemudian dia mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita menjadi salah satunya insyaallah. Kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah bil futuh wal munu wal rusuh, salahil qalb wal jasad wal ruh, yunawwir qulubana wa qalibana ma'al huda, tuqal afaf wal qina wa ridha wal yaqin, niyatin naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir, ibtigha mardatih wa qurbih wa thawabih, wa husnil khatimah ma'al lutfil afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Apa itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Jadi mulai tanggal 1 ya sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah, masuk tanggal 1 dari bulan Dzulhijjah. Apa yang ada di sana? Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalil 'ashr. Demi fajar dan demi malam-malam 10. Dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Gak boleh nih demi Jakarta, nggak bisa, nggak sah, nggak diterima sumpah. Bahkan demi kota Mekah, nah itu nggak boleh. Teman-teman sekalian, yang boleh itu adalah bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, itu ya, demi Allah. Saudara sekalian saya muliakan, nah Allah boleh bersumpah dengan apapun yang mulia di sisinya, yang tercinta di sisinya. Jadi sekalian, maka Allah pun bersumpah. Terkadang Allah bersumpah demi zatnya yang mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, rizqukum fis sama' wa ma tu'adun fa wa rabbis samawati wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Kata Allah, rezeki kalian sudah selesai diatur dari langit. Demi Allah yang menguasai langit dan bumi. Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Nah, terkadang Allah juga bersumpah dengan nama hamba-hamba atau makhluk-makhluknya Allah yang paling tercinta. Biasanya waktu, demi waktu duha, gitu kan ya. Nah, biasanya juga apapun aja yang paling mulia di sisinya. Kayak misalnya la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan nama kota Mekah. Nah, Allah bersumpah. Artinya adalah bahwa kota Mekah kota paling tercinta di sisi Allah. Nah, ini Allah bersumpah wal fajr, demi waktu fajar, walayalil 'ashr, dan demi malam-malam 10. Apa artinya demi waktu fajar? Apakah setiap hari waktu fajar itu yang Allah sumpahkan? Para ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan iya, waktu fajar yang dimaksudkan adalah fajar setiap hari, karena itu adalah waktu yang paling mulia. Jangan sampai terbit fajar dan kamu dalam keadaan tidur, ya, itu menghalangkan rahmat Allah, berkah Allah yang datang padamu. Bangunlah meskipun setengah jam sebelum subuh, bangunlah meskipun 1/4 jam sebelum subuh. Jangan sampai dalam keadaan fajar kamu dalam keadaan masih tidur. Banyak juga para ulama yang berpendapat wal fajar, demi waktu fajar, ai fajar wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi fajar lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Fajar 12 Rabiul Awal, ya, tahun gajah, atau fajar hari Senin di bulan April tahun 571 Masehi. Fajar hari lahirnya Nabi Muhammad adalah fajar paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab itu adalah fajar kelahiran manusia paling agung. Nah, banyak sekali pendapat para ulama yang mengatakan, sebagaimana kalau teman-teman baca tuh, ada di As-Sawi, ada di, saya nggak ingat pasti apakah ada di Jalalain atau tidak, tapi di tafsir-tafsir Quran yang besar-besar terutamanya itu disampaikan al-fajri yaumi Arafah, yaitu fajar pada hari Arafah. Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Fajar terbaik sepanjang tahun. Jadi kalau bicara tentang waktu apa yang paling mulia sepanjang hari dan malam, waktu yang terbaiknya adalah waktu fajar, ya, saat terbitnya fajar, itu ya, saat datangnya waktu subuh. Nah, itu waktu paling terbaik, paling afdal sepanjang waktu, sepanjang 24 jam. Kalau ditanyakan tentang fajar apa yang terbaik sepanjang tahun, maka itu adalah fajar hari Arafah. Nah, kalau ditanyakan tentang fajar apa yang terbaik seumur kehidupan langit dan bumi, maka fajar tersebut adalah fajar kelahiran Nabi besar Muhammad. Wal fajar, demi fajar, ay fajri yaumi Arafah, fajar hari Arafah, walayalil ashar, dan demi malam-malam yang 10. Kalau ini semuanya sudah sepakat, yang dimaksudkan dengan layalil ashar ay layali ashri Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Para ulama menyampaikan ada 10 hari paling mulia, ini ada 3 nih sepanjang tahun. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, karena di sana terdapat Lailatul Qadar. 10 hari dari bulan Dzulhijjah, yang ini nih, tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiganya adalah 10 hari pertengahan dari bulan Sya'ban, karena di sana terdapat nisfu Sya'ban. Tapi mana yang paling mulia? Para ulama bersepakat bahwasanya yang paling mulianya adalah Ashri Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yang mulai besok kita masuk nih. Kenapa begitu? Berdasarkan dari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Nih ya, dengerin, biar kalau ada orang ngomong yang enggak-enggak, sekurangnya, walaupun kamu enggak bisa jawabnya dan memang enggak perlu dijawab, setidaknya kamu tahu berdasarkan dalil-dalilnya itu. Karena nih nanti ini pasti ada aja orang-orang yang ngomong, ngapain tuh puasa, ngapain tuh zikir, ngapain tuh apalagi tuh. Itu semuanya adalah bid'ah. Template banget dah tiap tahun. Tiap tahun. Ustazah nih gimana nih enaknya? Soalnya ada yang bilangin bid'ah. Nah itu dia tuh. Didengerin, biar pada ngerti berdasarkan dengan dalil-dalilnya. Ustazah tapi saya nggak bisa jawabin. Emang nggak usah jawabin. Nggak usah. Ilmu ini adalah ilmu untuk kamu amalkan, bukan ilmu untuk kamu perdebatkan. Ilmu yang kita punya ini ilmu untuk diamalkan, bukan ilmu untuk diperdebatkan. Mereka kayaknya emang punya ilmunya buat perdebatan, makanya jadi repot nanyain dalil mulu. Padahal mereka udah tahu dalilnya juga kagak ngamalin.
Mendingan ibu-ibu nggak tahu dalilnya juga ngamalin. Sebab kita ini besok di akhirat bakal dihisab amal perbuatan kita, bukan dalil kita. Betul? Makanya dengerin. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawm al-a'mal fiha ahabbu ilallah min ashr Dzulhijjah." Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Rahu Tabrani, beliau menyampaikan tidak ada hari di mana amal-amalnya lebih Allah sukai daripada 10 malam-malam Dzulhijjah. 10 malam pertama atau hari-hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Di malam 1, malam 2, malam 3, malam 4, malam 5, malam 6, malam 7, malam 8, malam 9, malam 10. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, kelima, sampai ke 10. Itu amal perbuatan kamu di dalamnya Allah paling suka. Jadi kalau Allah bicara tentang puasa, Allah paling senang lihat hamba-hambanya puasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 9 hari ya, tanggal 10-nya kan hari raya, jangan puasa. Kalau bicara zikir, Allah paling senang lihat hamba-hambanya berzikir pada hari 10 Dzulhijjah. Kalau bicara tentang sedekah, Allah paling suka melihat hambanya sedekah pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Kalau bicara malam-malam dihidupkan dengan ibadah, Allah paling suka lihat hamba-hambanya ibadah pada malam-malam tersebut, yaitu pada malam 10 di bulan Dzulhijjah. Bahkan Nabi Muhammad menyampaikan dalam hadis yang lain, sesungguhnya puasa di dalamnya ya'dil siyam sana, seperti puasa 1 tahun, 1 harinya kayak puasa 1 tahun. Waman qam, siapa yang qiyamul lail, menghidupkan malamnya pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah tersebut, ya'dil qiyam Lailatul Qadar, seperti beribadah pada Lailatul Qadar. Mulia banget. Benar-benar harus kita manfaatkan kesempatan ini, jangan sampai terlewati. Insya Allah Ashr Dzulhijjah. Saudara sekalian saya muliakan, karenanya nih kita mesti memperbaiki, bagus-bagusin 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Apa aja yang bisa kita kerjain dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, banyak-banyakin zikir. Zikirannya apa Ustazah? Bebas. Paling bagusnya seperti yang disampaikan Nabi, afdhaludz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdal ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, ketahuilah dia adalah kalimat la ilaha illallah. Sebaik-baik yang aku ucapkan, kata Nabi Muhammad, dan sebaik-baik yang diucapkan oleh para nabi-nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah. Banyakin baca la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah pada 10 hari pertama terutamanya dari bulan Dzulhijjah ini. Kalau mau panjang lagi boleh Ustazah, boleh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak-banyakin tuh. Mau misalnya saya membaca zikiran itu sehari 1000 kali, boleh. Mau misalnya baca la ilaha illallahnya itu sehari 1000 kali, sekurangnya dalam 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, boleh, silahkan aja. Itu kan bid'ah Ustazah, Nabi Muhammad nggak ngajarin.
Ampun dah ampun. Terus maksudnya Nabi Muhammad bilang afdhalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian yang katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katanya Nabi Muhammad, jaddidu imanakum aktsiru min qauli la ilaha. Perbaharuilah terus iman kalian, perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Itu maksudnya apa? Kalau dzikir la ilaha illallah juga masih kamu bid'ahkan. Ya kan Nabi cuma bilang perbanyak doang, gak nyebutin bilangannya. Maksudnya teman-teman saya sekalian, kamu ya jadi orang yang rada pinter lah. Kalau misalnya nih nggak usah Nabi deh gitu, saya bilang sama kamu, sedekah ya, sedekah, banyakin sedekahnya. Ini kita mau misalnya mau benerin masjid Keramat Luar Batang, misal, ini enggak ya, tapi misal, ini enggak, mohon maaf ya. Ntar ada yang nanya lagi, Ustazah saya mau nyumbang, kayak yang Ustazah bilang, enggak saya enggak lagi nyuruh. Teman-teman saya misal, pembangunan masjid Luar Batang misalnya. Kemudian saya bilang, ayo sedekah, ayo banyakin sedekah. Terus ada orang gitu kan, sedekah 5 juta, sebelahnya bilang, bid'ah lo. Ustazah Halimah nggak nyuruh. Nah kan Ustazah Halimah nyuruh, suruh banyak-banyak. Iya tapi kan nggak nyebut 5 juta. Ini orang namanya orang apa nih? Ini ada nama penyakitnya loh ini. Nama penyakitnya tolol. Kagak-kagak aja nih orang-orang. Dan Nabi udah ngomong, aksiru kata Nabi Muhammad, perbanyak baca la ilaha illallah. Ya udah banyakin. Ya kan Nabi nggak nyebut bilangannya. Ya namanya banyak. Banyak itu di atasnya 3 tuh namanya banyak. Ya artinya kalau Nabi Muhammad bilang perbanyak, ya udah kita banyakin aja, nggak usah pakai bilangan. Nah kamu taunya dari mana? Kalau bacaan kamu hari ini sebanyak bacaan kamu kemarin, kalau kamu nggak pakai ngitung. Girang banget. Ini saya tahu nih yang girang nih pasti lagi mikir, iya ya kenapa kita nggak ngerti, nggak ini ya. Kenapa kita nggak kepikiran jawaban kayak gitu? Itu dia. Emang belajar perlu guru. Jadi teman-teman sekalian, perbanyak baca zikir la ilaha illallah. Nah, ada bacaan yang diajarkan, ada yang bilang marfu'an anin nabi, kata itu diajarin sama Nabi Muhammad. Ada yang bilang juga nggak diajarin sama Nabi, tapi diajarin sama para sahabat-sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka susunkan bacaan la ilaha illallah adadil mudha'afah dengan bilangan-bilangan yang dilipat-lipat gandakan. Kalau dari berdasarkan hadisnya Nabi Muhammad, ya ada hadisnya mengatakan bahwa siapa yang membaca itu pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah sebanyak 10 kali masing-masingnya, ghafarallahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Nah, kita kan ini kan bikin dosanya rajin, maka mesti rajin pula mencari pengampunan dosa. Salah satunya adalah dengan membaca dzikiran tersebut. Gimana bacaannya? La ilaha illallah dadal layali wad duhur, la ilaha illallah dadal ayami wasyhur. Saya nggak akan bacanya sekarang karena ini belum masuk tanggal 1. Kan gitu. Ustazah bacaannya kita dapat dari mana Ustazah? Nanti biasanya suka ada beredar-beredar tuh. Nanti juga saya akan taruhkan di Instagram saya, harap semua follow. Ini biasanya suka ada nih jidah-jidah yang nanya Instagram belinya di mana.
Iya. Nanti kalau yang ada punya jidah-jidah yang gak main Instagram, tolong cucu-cucunya atau anak-anaknya tolong fotokopiin ya. Tolong fotokopiin, kemudian kasihin ke jidahnya biar bisa gampang bacanya. Begitu kan? Kopiinnya juga tolong diperbesar. Ya. Kecil-kecil susah, udah dijauhin nih jaraknya. Ustazah ngeledekin orang tua nih, sama bu, saya juga gitu. Masalahnya saya juga udah tua ya. Teman-teman sih sekalian, jadi gitu bacaan-bacaannya. Terus juga diajarin sama para ulama-ulama kita sholawat yang bagus untuk kita perbanyak membacanya pada hari-hari haji ini. Hari-hari haji dari sejak sekarang udah boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin maqtasalatil uyunu bin nadar wa tazakhrafatil araduna bil matar wa hajja hajun wa i'tamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil baitil atiqi wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah itu perbanyak kita baca pada hari-hari 10 dari bulan Dzulhijjah. Ustazah enggak hafal. Iya nanti dah dikasih. Ntar saya upload juga ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bacaan-bacaan tersebut kita perbanyak membacanya sebagai zikiran-zikiran kita dari sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah. Kita bilang mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk dapat mengamalkannya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada lagi puasa ya. Puasanya sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Emang itu puasanya seperti yang tadi saya sampaikan, satu harinya ya'dil siyam sana, seperti puasa 1 tahun. Kalau kamu enggak mampu untuk puasa 9 hari atau para istri yang punya suami yang ada di rumah gitu ya. Kalau Ustazah suami saya jadi TKL, iya dah nggak usah, itu sama aja kayak kamu nggak punya suami. Maksudnya para istri itu kalau buat puasa sunnah tidak diperkenankan tanpa izin suaminya. Nah, kalau memang suaminya itu masih aktif gitu ya. Ini hukum fikih saya harus sampaikan karena ini ilmu ya, memang ilmu tuh harus disampaikan. Teman-teman sekalian, kita itu nggak boleh loh puasa sunnah dengan mengurangi hak yang wajib untuk kita laksanakan, yaitu haknya suami. Nggak boleh. Istri itu nggak boleh sering-sering puasa sunnah kalau suaminya masih aktif. Seperti yang tadi saya sampaikan. Suami saya Ustazah masih aktif tapi dia juga rajin puasa. Ya udah, alhamdulillah. Tinggal janjian aja sahur bareng kan enak. Tapi kalau misalnya nggak masalah sih, ya silakan aja gitu. Tapi kalau tidak, nah kita dilarang untuk melaksanakan sesuatu yang sifatnya sunnah antara kita sama Allah dengan menyia-nyiakan atau mengurangi hak dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ustazah saya punya suami sih nggak masalah Ustazah, tapi saya nih Ustazah kalau puasa lemes banget, cucian piring numpuk, cucian baju nggak saya cuci gitu kan. Anak-anak gak ada yang saya masakin, semuanya pada kekeringan. Nah kalau kayak gitu juga nggak baik juga gitu. Kita tidak boleh melaksanakan suatu hal yang hukumnya sunnah, tapi dengan mengurangi hak dan kewajiban kita sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita laksanakan, begitu ya.
Baik, jadi nih kalau yang nggak memungkinkan untuk puasa 9 hari, sekurangnya berpuasalah 3 hari. Kalau berpuasa 3 hari, nih yang 1 harinya kamu bebas, tapi yang 2-3-nya ini adalah kamu ambil tanggal 8 dan tanggal 9. Kalau tidak memungkinkan juga 3 hari dari 9 hari, kamu ambil 2 hari. Yaitu tanggal 8 namanya hari Tarwiyah, tanggal 9 namanya hari Arafah. Andai kamu gak bisa juga puasa 2 hari, sekurangnya jangan tinggalkan puasa 1 hari. Dan dengarkan saya, 1 hari tersebut adalah hari Arafah. Hari Arafah adalah 1 hari sebelum hari Idul Adha. Jatuhnya kalau hari lebarannya hari Jumat, ya berarti jatuhnya adalah hari Kamis. Ustazah, ada perbedaan nih hari Arafahnya nih. Hari Arafah kita nih Ustazah, orang-orangnya udah pada lebaranan di hari yang ada di Mekah. Misalnya ada yang nanya kayak begitu kan, suka kejadian tuh. Insya Allah sih tahun ini nggak terjadi, tapi kalau itu terjadi maka tinggal terserah kamunya adanya di mana. Kalau misalnya kamu pada hari Arafah tersebut itu atau tanggal 9-nya itu kamu adanya di Mekah, ya ikut sama yang ada di Mekah. Tapi kalau kamu adanya di Jakarta, maka kamu ikuti tanggal yang di Jakarta, gitu ya. Kita ikuti sesuai dengan matlak, sesuai dengan hilal masing-masing di setiap daerah, begitu ya. Nah, kita ikutin nih. Berarti tanggal 9-nya atau hari Arafahnya jatuhnya hari Kamis, yang memang disunnahkan untuk berpuasa juga. Jadi double tuh pahalanya. Insya. Karena katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni ahtasib an yakun shaum yaum Arafah yukaffir dzunub as-sanatin. As-sanatil atiyah, as-sanatil madiyah, as-sanatil madiyah, as-sanatil atiyah." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berharap puasa hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Tahun yang sekarang sama tahun yang akan datang. Teman-teman saya sekalian, Sayyidina Ibnu Abbas menyampaikan, enggak ada amalan dijanjikan terhapuskannya dosa untuk tahun yang akan datang selain puasa hari Arafah. Merupakan isyarah bahwasanya orang yang puasa hari Arafah insya Allah akan terjaga dari dosa-dosa di tahun ke depan. Dan mudah-mudahan juga merupakan kabar gembira bagi orang yang berpuasa hari Arafah bahwa umurnya masih akan panjang sampai tahun depan. Karena dijanjikan akan terhapuskan dosa untuk tahun ke depan. Ustazah, apa artinya kalau diampunin dosa tahun depan? Ya berarti kita bebas ngerjain dosa, Ustazah. Oh, udah dapat ampunan ini, itu kan ibarat orang udah dapat saldo nih, saldonya udah ngisi nih, sayang kalau nggak dipakai apa gitu, gimana nih? Nggak gitu. Artinya adalah bahwa orang yang berpuasa hari Arafah dan puasanya diterima, insya Allah